Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hasna Ufa Mujahidah dari Prodi Ilmu Hadis semester 5 di STI Persis Garut. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai hiwalah dalam perspektif hadis. Yang pertama, saya akan menyampaikan dulu redaksi hadis yang berkaitan dengan hiwalah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matul ghani zulmun wa idza utbi'u ahadukum ala maliyin falyatba muttafaqun alaih wa fi riwayatihi Ahmad falyahtal. Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penahanan orang yang mampu itu suatu kezaliman, dan apabila seorang daripada kami diserahkan kepada seorang yang mampu, hendaklah ia menerima serahan itu. Muttafaqun alaih. Dan pada suatu riwayat oleh Ahmad, dan barang siapa dihawalahkan, hendaklah ia terima. Yang selanjutnya mengenai biografi rawi sahabat, dan di sini sahabat rawi yang meriwayatkan hadis, yaitu adalah Abu Hurairah. Nama lengkapnya adalah Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani. Ada banyak pendapat mengenai nama aslinya, dan yang paling kuat adalah Abdurrahman bin Sakhar. Gelarnya yang paling dikenal adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah berkata, aku dijuluki dengan Abu Hurairah karena ketika aku menemukan seekor anak kucing, aku memasukkannya ke dalam sakuku. Dia seorang imam yang faqih, mujtahid, al-hafiz, juga sahabat Rasulullah SAW. Abu Hurairah telah banyak menimba ilmu yang baik dan berbarokah dari Nabi SAW, sehingga tidak ada orang yang dapat menyamai keluasan ilmunya. Al-Bukhari mengatakan bahwa dia telah meriwayatkan kurang lebih 800 hadis dari Abu Hurairah ini. Yang selanjutnya ada takhrij hadis. Di sini saya melakukan takhrij hadis mengenai aplikasi Maktabah Syamilah, dan didapati ada kurang lebih 5 hadis yang mempunyai riwayat sama. Yang pertama ada dari Sahih Bukhari, terdapat dalam kitab Al-Hawalatu bab Al-Halawati wa hal yarji'u fil hawalati. Untuk redaksinya, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani dzulmun fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba'. Yang kedua ada dalam kitab Sahih Muslim, kitab Al-Musaqati, bab tahrimu matlil ghani, nomor hadis 1564. Untuk redaksi hadisnya, haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba'. Yang ketiga ada dalam Sahih Ibn Majah, kitab Al-Shadaqatu bab Al-Halawati, nomor hadis 2404. Redaksi hadisnya, haddatsana Ismail bin Taubah qala haddatsana Husyaim an Yunus bin Ubaid an-Nafi an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matul ghani zulmun wa idza uhilta ala maliyin fatba'hu. Yang keempat ada dalam Sunan Abi Dawud, kitab Buyu' bab fil mautli, nomor hadis 3345, dengan redaksi hadis haddatsana Abdullah bin Maslamah al-Qanabi an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlu ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba'. Yang kelima dalam Sunan An-Nasa'i, kitab Abwabul Buyu' bab ma ja'a fil mautlil ghani, nomor hadis 1308, dengan redaksi hadis haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba'. Wa fil bab an Ibnu Umar wa Syarih bin Suaid al-Tsaqafi. Jadi teman-teman kurang lebih untuk redaksi hadisnya memang sama gitu ya. Kalaupun berbeda itu perbedaannya ada di harokat yang berbeda saja gitu. Yang selanjutnya derajat hadis ini
dihukumi sebagai hadis sahih karena diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Bukhari Muslim yang memang sudah terverifikasi hadisnya itu sahih. Tidak hanya itu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang hadis ini derajatnya sahih dan para ulama pun sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan dalam kitab Shahihain ini merupakan hadis-hadis yang sahih. Nah, untuk yang selanjutnya ini merupakan syajaratul isnad atau pohon sanad dari hadis mengenai hiwalah ini, yang mana bisa kita lihat bersama-sama bahwa hadis ini berdasarkan takhrij yang telah saya lakukan tadi, yang telah dipaparkan, bahwa ada 5 mukharij untuk hadis ini. Ada At-Tirmidzi, ada Abi Dawud, ada Bukhari, ada Muslim, dan Ibn Majah. Dan ini jalur-jalur periwayatan yang dilakukan oleh kelima mukharij ini. Yang selanjutnya ada syarah mufradat untuk hadis ini. Yang pertama, kata mufradat mautlu artinya mengakhirkan atau melengahkan, yakni melengah-lengahkan pembayaran hutang. Yang dimaksud di sini adalah mengakhirkan apa yang seharusnya dilaksanakan saat itu dengan tanpa uzur. Yang kedua, mufradat al-ghani, maksudnya orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya, bukan orang kaya secara mutlak. Yang ketiga, mufradat utbi'a, artinya memindahkan. Yang keempat, mufradat maliyin, yakni orang kaya, tetapi maksudnya bukan orang kaya secara mutlak, sebaliknya orang yang mampu membayar hutang orang lain. Yang kelima, mufradat falyatba', artinya maka hendaklah dia menerima tawaran pemindahan hutang itu. Yang selanjutnya mengenai pengertian hiwalah. Al-hiwalah adalah berpindah, ia artinya berpindahnya hak dari tanggungan orang yang memindahkan utang kepada tanggungan orang yang menerima pemindahan utang tersebut. Nabi memerintahkan hiwalah sebagai penunaian hak dan pelunasan hutang. Yang selanjutnya, apabila orang yang berhutang melimpahkan utangnya kepada orang yang tidak berhutang kepadanya, maka ia disebut perwakilan di dalam pinjaman yang tidak termasuk hiwalah dan tidak ada hukumnya. Demikian pula pemindahan dari orang yang tidak memiliki utang kepada orang yang memiliki hutang, maka ia bukan hiwalah melainkan perwakilan di dalam menerima utang dari orang yang berhutang itu. Yang selanjutnya ada rukun hiwalah. Di sini rukun hiwalah itu ada 4. Yang pertama, muhil. Muhil yaitu orang yang mempunyai hutang. Dalam hal ini, muhil harus berakal sehat, harus balik, dan mempunyai kemampuan melaksanakan akad hiwalah. Selain itu juga, pemilik hutang atau muhil menjalankannya atas keinginan pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, yaitu muhal. Muhal adalah orang yang memberikan hutang atau pihak piutang. Sama seperti syarat muhil, pihak muhal harus mencapai usia balik, berakal sehat, dan melaksanakan akad ini secara sukarela tanpa ada paksaan. Ijab qabul hiwalah yang dikatakan oleh muhal harus berada dalam majelis akad dan disaksikan pihak terkait, serta dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan. Rukun yang ketiga yaitu muhal alaih. Muhal alaih yaitu orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang pihak muhil. Pihak ini harus mempunyai akal sehat, balik, kemampuan finansial, dan memahami pelaksanaan akad, juga pengucapan ijab qabul dalam majelis akad dengan kehadiran peserta terkait. Yang keempat, hutang yang diakadkan. Dalam konsep hiwalah, hutang merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh muhil dari muhal dan dinyatakan akan dilunasi oleh muhal alaih. Hutang tersebut boleh berupa uang, aset, dan benda-benda berharga lainnya. Yang selanjutnya ada syarat hiwalah. Di sini syarat hiwalah juga ada 5 ya untuk syarat hiwalah. Yang pertama, pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Jadi ada keridhoan. Yang kedua, produk hutang harus dibayarkan sesuai haknya yang sama baik jenis dan jumlah, waktu pelunasan, serta kualitasnya. Misalnya,
bentuk hutang berupa emas, maka pelunasannya harus berbentuk emas dengan nilai yang setara. Yang ketiga, pihak muhal alai harus bertanggung jawab dalam menanggung hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Yang keempat, pihak muhal atau pemberi hutang harus menyetujui akad hiwalah. Yang kelima, hutang tetap berada dalam jaminan pelunasan. Yang selanjutnya ada konsekuensi hiwalah. Yang pertama, kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas. Yang kedua, adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran kepada muhal alai. Jenis hiwalah, jika ditinjau dari segi objek akad, hiwalah menjadi dua jenis, yaitu hiwalah al-haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang, dan yang kedua ada hiwalah ad-dain, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang. Yang selanjutnya ada keputusan Lembaga Fikih Islam mengenai pemindahan uang dari bank. Dewan Lembaga Fikih yang berafilias pada Rabithah Alam Islami mengeluarkan keputusan di dalam sidangnya, yaitu yang pertama, menerima cek sama dengan menerima uang cash di saat syarat-syaratnya terpenuhi dalam masalah penukaran mata uang di bank. Dan yang kedua, ada ikatan yang ada di dalam pembukuan bank dapat dianggap sebagai penerimaan uang cash bagi orang yang ingin menukarkan suatu mata uang dengan uang tunainya, baik penukaran yang terjadi dengan mata uang yang diberikan seorang kepada bank atau dengan mata uang yang dititipkan. Adapun yang terakhir, istinbat hukum. Sebelum yang terakhir ya, ini ada istinbat hukum. Yang pertama, haram melalaikan atau melambatkan pembayaran hutang bagi orang yang berkemampuan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, dianjurkan untuk hiwalah bagi orang yang nggak mampu membayarnya. Yang ketiga, wajib menerima pemindahan hutang atau hiwalah. Menurut jumhur ulama, maksud perintah dalam hadis itu tidak bermaksud wajib, hanya sekedar anjuran. Yang keempat, jika orang yang menjadi pengalihan hutang atau muhal alai tidak mampu membayar hutang orang yang mengalihkan, maka orang yang pertama, yaitu muhal, tidak memiliki hak untuk menuntut muhil, karena jika dibolehkan kembali menuntut kepada orang mengalihkan atau jika menuntut kepada muhil, maka tidak ada lagi gunanya syarat pengalihan, mesti dilakukan kepada orang yang mampu. Kembali lagi kepada yang tadi, mungkin muhilnya itu memang harus orang yang mampu. Yang selanjutnya ada masa berakhirnya hiwalah. Yang pertama, ketika salah satu pihak yang sedang melakukan akad tersebut membatalkan akad hiwalah. Yang kedua, jika pihak ketiga melunasi hutang yang diakan tersebut kepada pihak kedua. Yang ketiga, jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Yang keempat, pihak kedua mengibahkan atau menyedekahkan harta yang berupa hutang dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak ketiga. Yang kelima, pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut. Yang terakhir, adapun hikmah yang bisa kita ambil dari hiwalah ini, yang pertama, jaminan atas orang yang memberi hutang kepada orang lain, di mana orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, bukan berarti harta orang yang berpiutang hilang begitu saja, namun bisa kembali lagi melalui perantara orang ketiga atau kita sebut dengan muhal alai yang akan membayar dan menanggung hutangnya. Yang kedua, membantu kebutuhan orang lain, di mana muhil atau orang yang berhutang akan terbantu oleh pihak ketiga, yaitu muhal alai. Kemudian muhal atau orang yang berpiutang terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung pelunasan hutang tersebut. Mungkin hanya sekian yang bisa saya paparkan mengenai materi hiwalah dalam perspektif hadis.